Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, para netizen sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini Syekh. Jadi di awal tadi saya memperkenalkan diri, channel kami memperkenalkan diri. Nah, kami ini mengangkat konten tentang dakwah. Nah, kami ini ingin mengetahui lebih dalam bagaimana dakwah, bagaimana usaha dakwah, hikayat dakwah, atau bagaimana sih kita seharusnya berdakwah. Kalau menurut Syekh Junaidi seperti apa sih? Silakan Syekh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim. Maaf selesai. Perkenalkan dulu deh. Nama saya Junaidi seperti apa? Silakan Syekh. Saya Junaidi bin Sadwari. Iya. Lahir di satu kota. Kamera Syekh. Di satu kota yang mungkin sudah familiar, yaitu di kota Bandar Lampung. Di lingkungan saya di Kelurahan Kaliawi. Iya. Itu nuansa agamanya cukup kental. Ketika saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya di sini, dan saya pun diberikan pelajaran agama dari orang tua saya, kakek saya almarhum. Jadi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya hidup dalam lingkungan yang agamis, inilah satu nikmat yang Allah berikan. Tetapi perjalanan manusia, bagaimana menjadikan jati diri saya ini yang pada ketika masa muda saya belum saya dapati. Gitu ya, Insya Allah. Sehingga sekarang saya kan bergerak di bidang dakwah nih. Kesan dan pesan apa sih yang Syekh Junaidi dapat ketika background di keluarga atau background di lingkungan atau notabene di wilayah Kelurahan Kaliawi ini? Apa sih kesan dan pesan untuk para netizen sekalian? Ya, kesannya yang pertama kesannya dulu, baru pesannya. Silakan. Jadi begini, Ustadz Maulana, gitu kan, maaf, Habib Maulana. Ya. Sekali lagi buat pemirsa juga, saya belum pantas dipanggil Ustadz ataupun calon ulama ya. Karena bagaimana ulama itu adalah warasatul anbiya, sangat berat bagi diri saya. Bahwasannya adalah saya manusia yang doib, yang mungkin disebut menjadi hamba Allah, saya sebelum siap untuk menjadi hamba Allah. Karena yang namanya hamba Allah itu ditakuti sebenarnya dan ditaati sebenarnya. Jadi saya membuka tabir pengalaman dakwah ketika saya hijrah 20 tahun yang lalu di satu desa. Memang ini kebetulan, memang niat saya, cita-cita saya ketika bujang waktu itu, punya ilmu sedikit, memiliki istri, orang kampung dan orang Jawa. Subhanallah, Allah kabulkan. Subhanallah. Disitulah saya menapaktilasi perjalanan kehidupan saya, mencari jati diri saya. Saya ketika mencari pengalaman agama, ilmu agama, sudah dari ulama ke ulama di seantero Pulau Jawa. Ketika waktu bujang itu, setelah selesai sekolah dari Sanawiyah Al-Khairiyah, terus dilanjutkan. Nah, disitulah saya titik menemukan satu cercah hidayah di satu yang sangat berkesan ya. Iya, di kabupaten itu. Nah, yang satu saya kesan. Kabupaten mana itu? Kabupaten Lampung Tengah. Lampung Tengah, yang Kabupaten di Kecamatan Seputi Mataram. Seputi Mataram. Ya. Di Jalan Raya Seputi Mataram. Oh gitu, Jalan Raya Seputi Mataram. Saya awal mengenal peradaban saudara-saudara di sana. Saya dihimpit oleh dua kampung, yaitu di sebelah kiri saya itu kampung Nasrani. Oh. Terus di sebelah kanan saya itu kampung orang-orang
orang-orang Hindu Iya, kan. iya, iya. Nah, disitulah Non-Muslim intinya. ya, non-Muslim. Nah, disitulah saya ketika waktu menginjakan kaki saya di kampung tersebut, Iya, iya. ketika saya menikah dengan istri saya di sana, saya merasa bersedih ketika itu. Bermula saya dalam kehidupan nuansa agama Nuansa agama. oleh sahabat-sahabat saya gitu kan di tempat kelahiran saya, tetapi ketika saya masuk di tempat itu saya bersedih, meneteskan air mata. Sebabnya? Karena jangankan untuk mendengar suara azan berkumandang zuhur dan asar, maghrib saja itu jarang terdengar. Ketika itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, pemirsa. Dan kehidupan masyarakat di sana subhanallah gitu kan memang jauh dari amal agama, terutama dari lingkungan saya gitu kan. Ketika ya mungkin ini karena sudah tradisi budaya sana ya, ketika masuk assalamualaikum itu tidak ada pas rumah. Karena notabene-nya lingkungan orang Jawa, non muslim, tapi tempat mayoritas saya itu Jawa, etnisnya Jawa campur. Tapi rata-rata yang saya dengar mengucapkan salam rumah itu bukan uluk salam, ulun. Iya. Inilah jadi sesuatu hal yang membuat kita risau ya. Betul. Begitu. Dan saya ada satu pengalaman gitu kan, kenapa saya saat ini seperti ini gitu kan. Bermula saya didatangi seorang preman begitu, bertato gitu. Memang kenal saya, beliau itu memang salah satu preman di pasar. Nah, dia sering. Preman ini non muslim atau muslim? Muslim. Beliau itu adalah mantan anak kepala lurah di sana, salah satu kepala kampung di sana. Salah satu kampung ya. Nah, beliau ini sering silaturahmi ke rumah saya, itu kan setiap seminggu sekali, gitu kan. Dan pada saat itu saya aktivitas saya mengajar di TPA, di masjid itulah. Mengajar Al-Quran ya. Masya Allah. Hari-hari saya, gitu kan. Disitulah perkenalan saya dengan saudara saya gitu, namanya itu Sidik namanya itu, sampai sekarang dia insya Allah seorang ustaz atau bukan masyarakat biasa gitu kan. Karena saya lihat di dalam diri kan tangannya ini ada tato itu kan itu. Terus saya awal di sana ngaji anak-anak di TPA gitu kan. Saya ada merasa satu kebanggaan. Ini belum konteks saya mengenal dakwah ya. Saya menjadi masyarakat biasa, masyarakat yang tradisional. Saya dilahirkan dari kaum Nahdliyin gitu kan. Ilmu yang saya serap dari kakek saya, abah saya, itu saya terapkan, saya amalkan di kampung tersebut. Dan di situ ada saya ada satu kebanggaan gitu kan. Apalagi saya dikenalkan oleh seorang tokoh gitu kan, orang Jember gitu kan. Dia adalah ulama di sana gitu kan. Ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang memang disesepukan di sana. Dituakan lah ya. Nah, beliau terkesan ketika melihat saya bergerak mengajar, ditawarkan mengajar ngaji di situ. Wala sum'ah, ketika dia kesan saya itu, beliau tanya asal dari mana. Saya asal dari Bandar Lampung. Terus tanya ini suku dari mana, dari Banten. Nah, di situ. Nah, ini satu kebanggaan saya menjadi kesan orang Banten ini. Bagaimanapun ya inilah leluhur kita ya, nenek moyang kita gitu kan, patut bersyukur bahwasanya terah gitu kan ada hadir di dalam kehidupan saya gitu kan. Dan ini saya menjadi satu keujuban ketika saya banyak disanjung ketika itu kan ya. Ada rasa ujub sedikit manusiawi. Ujub saya gitu kan. Apalagi ketika saya waktu itu secara tidak sengaja gitu kan, ketika ada pernikahan saya disuruh mengaji.
kebetulan alhamdulillah sedikit banyaknya saya pernah belajar gitu kan masalah qori gitu kan, mengaji itu kan oleh guru saya sampai sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, yaitu masih sampai saat ini masih sehat kan. Nah, saya disuruh ngaji. Disitulah saya rasa kebanggaan, ujub saya kembali. Kesan yang kedua itu ya, kesan bangga diri, ya kan, ujub bangga diri. Bangga diri. Ada rasa sedikit manusiawi pada saat itu, situasi ya. Tetapi setelah itu Ustaz ya. Nah, kembali bicara cerita yang tadi saya sambung gitu kan, salah perkenalan saya dengan preman ini gitu kan, silaturahmi 1 minggu sehari dia banyak tidak banyak komentar, dia tanya gitu. Dia hanya sebatas minta doanya. Nah, beliau panggil saya Ustaz, padahal saya bukan Ustaz padahal. Tapi kalau anaknya Ustaz ya insya Allah gitu kan, kakeknya Ustaz ya insya Allah gitu kan, masya Allah kan. Tapi inilah satu anugerah, satu kemuliaan yang mungkin saya banyak istighfar juga gitu kan. Ketika Allah gitu kan angkat derajat saya melalui hamba-hambanya gitu kan, Allah muliakan. Tetapi ini saya banyak istighfar. Disitulah perjalanan saya mengenal saudara saya itu, perjalanan saya mengenal ke dalam dakwah itu. Nah, berangkat sangat berkesan sekali itu ya. Di situ berkesan. Nah, satu hari dia memberikan satu hadiah buku. Buku itu Sirah An-Nabawiyah. Oh, buku pelajaran. Buku bacaan. Buku bacaan. Ya. Memang saya ini hari-hari suka membaca. Ketika itu kan hobi saya membaca. Itu kan saya bacalah buku Sirah An-Nabawiyah itu ketika menjelang mau sejarah Nabi ya. Sejarah Nabi, perjalanan menjelang berbuka puasa setelah kegiatan saya mengajar waktu itu, saya baca buku itu. Ini subhanallah, tampak terasa ketika saya membaca perjalanan Sirah An-Nabawiyah, ketika jilid masuknya Sayyidina Umar bin Khattab masuk memeluk Islam, ini air mata menetes dengan sendirinya ya. Bergemuruh hati saya gitu kan. Ternyuh. Begitu berkesan ya ketika saya membaca buku ini. Nah, setelah sekian menit saya merenung sampai menjelang berbuka puasa. Ketika itu rumah saya dalam keadaan belum ada listrik, karena di kampung masih sentir lah kalau baca di sini tuh ya, apa totok, lampu totok gitu, sentir. Dan rumah masih dia ngasih buku. Ya, betul. Kemudian ya setelah itu saya baca kan, berkesanlah dengan baca itu. Nah, malam saya buat satu amalan, saya biasa gitu kan, amalan apa yang pernah diberikan oleh guru-guru saya gitu kan, saya amalkan ketika itu. Dan ketika malam saya bermimpi ada dalam mimpi saya itu mendatangi saya gitu kan, memberikan satu wejangan pada itu saya. Setelah gitu kan. Buku itu dibaca ya? Iya, apakah itu mungkin halusinasi saya atau isyarah gitu kan? Bentuk hidayah atau hidayah, nah itu wallahu a'lam bishawab ya. Tapi saya sangat jelas dalam mimpi itu gitu kan. Mimpi itu berkesinambungan. Mimpi itu kan memberikan selalu nyambung dan nyambung. Iya. Ekstremnya ya. Terus saya terperanjat tengah malam itu, bangun berkeringat lah, percucuran keringat saya. Si badan ini kan. Terus saya langsung ambil air wudhu, melaksanakan sholat qiyamul lail. Apa itu? Apa qiyamul lail? Apa tahajud? Apa istikharah? Apa? Waktu itu saya awali dengan tahajud dulu. Oke. Baru sholat tahajud. Oke. Terus saya berdoa, inilah doa saya yang memang dari dulu ketika saya melalang buana gitu kan, dari guru ke guru terutama di Pulau Jawa ya, bukan ya. Ini bagaimana diri saya ini mendapat kebahagiaan gitu kan, ketenangan, kedamaian di dalam hati. Ini yang saya belum dapat. Tetapi subhanallah, dalam perjalanan spiritual ini, dalam dakwah ini, disitulah fase awal-awal saya mendapatkan itu.
Oke, kalau gitu gini, Pak Syekh Junaidi. Kalau saya tangkap dari kesan-kesan yang pernah dialami oleh Syekh Junaidi tadi, yang pertama dia pernah risau melihat keadaan masyarakat, ya keadaan lingkungan sekitar, tergerak hatinya untuk bagaimana cara untuk menyampaikan risalah-risalah kenabian, sampai ada sejarah berkesan. Kesan yang kedua adalah ketika ada tamu seorang preman awalnya gitu, yang banyak totonya, sangat terkesan sekali bersilaturahim kepada beliau, sehingga dengan cara beliau yang bijaksana, cara beliau yang baik, sehingga orang ini mungkin terketuk dapat hidayah. Singkat ceritanya dapat memberi buku ya, ngasih buku, mungkin itu satu isyarat pertolongan Allah, sehingga dia pelajari, tidak mendengar salah sombong. Satunya dia bangga diri, sebetulnya manusiawi pada saat itu ya, bangga sebagai etnis Banten, bangga sebagai muslim, kok gue ini diagungin atau apa, tapi itulah manusia. Tapi tidak, ini ada sedikit kesan-kesan yang pernah mungkin saudara-saudara pernah merasakan juga ketika kita diluk-lukan, pernah mungkin kita rasakan ketika kita dikagumi orang. Lupakah kita? Pasti ada pesan moralnya di sini. Kita lihat apa sih pesan moralnya untuk para sahabat lillah-billah. Jadi begini Ustaz, Masya Allah ya Ustaz Habib, sekali lagi jangan panggil saya ya, cukup agama bagaimana diri kita ini tidak ada sekat pembatas gitu ya, atau penilaian akam. Oke, gitu. Lebih indah berasa gitu kan. Saksinya sahabat lillah-billah nih ya, beliau nggak mau dipanggil Syekh karena Masya Allah saking tawadunya beliau maunya dipanggil Kakang supaya ada kedekatan emosional. Boleh, setuju ya kalau kita panggil Kang Junaidi. Oke. Jadi gimana Kang Junaidi? Oke. Ya Ustaz ya, jadi kembali sedikit saya sambung lagi perjalanan dakwah saya gitu kan, mengenal dakwah saya itu. Ketika itu, nah itulah cerita saya ketika mimpi itu berkesinambungan. Nah, ingat 20 tahun yang lalu ketika saya biasa rutinitas saya gitu kan, menunggu setelah belajar mengajar, menunggu buah puasa, datang seorang tamu. Ini saya ta'asud, terkejut dalam terkejut. Bahwa bahasanya terkejut, terperanjat. Bahwa tamu yang datang itu orang yang di dalam mimpi saya. Masya Allah. Orang yang dalam mimpi, betul. Tamu yang datang. Iya, yang dalam mimpi saya itu. Gitu ya. Kalamnya pun sama. Yang disampaikan sama. Akhirnya saya sebagai pengajar di sana. Saya mungkin sudah sedikit paham ya gerakan teman-teman dakwah dulu itu kan ya, karena saya tidak asing juga gitu kan mengenal di Bandar Lampung, tapi saya mengenalnya itu di satu daerah gitu kan. Nah di situ beliau ini meminta izin untuk itikaf 3 hari. Untuk itikaf. Iya 3 hari. Nah setelah itu ya saya sarankan, saya sebatas pengajar kan, silakan Bapak izin dengan ininya, tokohnya, makmumnya. Alhamdulillah, situlah 3 hari. Nah, saya lihat, saya perhatikan gerakan mereka, apa kerja mereka selama 3 hari ini kan, dari pagi, siang, malam, pagi lagi. Nah, saya merenung kembali, ternyata apa yang dibawa mereka, saudara-saudara kita dalam Jawa Tablik yang mungkin dikenal di Lampung Jawa ya. Ini tidak jauh beda ketika saya dibimbing oleh kakek saya almarhum, ilmu itu ya. ajaran sunnahnya. Masya Allah. Tapi astagfirullah, kenapa ketika itu saya tidak mampu ada kekuatan untuk mengamalkannya. Padahal dulu ilmu sudah ada, sudah mendapatkan. Mungkin hidayahnya belum nyampe kan waktu itu ya. Iya. Oke. Karena mungkin saya juga masih bagaimana ya, mungkin masih labil dalam perjalanan agama ini kan. Nah, tapi setelah itu inilah subhanallah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya mengenal usaha dakwah ini, ya tanpa saya mengenal usaha dakwah. Usaha dakwah. Jadi saya diajak 3 hari. Oke, 3 hari ya. 3 hari itu apa itu?
3 hari diajak kemana? ke masjid, pulau? ke masjid, itikaf katanya. Oh itikaf. Oh diajak keluar 3 hari untuk itikaf. Ya, 3 hari Ustaz. Saya Oh masya Allah. Terima kasih ini loh. terima kasih. Nah, silakan. Jadi sambil santai selama 3 hari itu, nah di situ saya di penggemblengan Ditempa ya? ditempa gitu kan, ada rasa gitu kan, kayak bagaimana saya tidak pernah merasakan gitu kan seumur hidup saya, tapi kok dalam ibadah ini kok beda gitu kan. Saya rasa mungkin ini Yang dosa dirasakan saya, pada 3 hari itu ya? 3 hari itu, Oke. terutama di tengah malam. Kesan-kesan yang Oh, didapat. tengah malam saya berkata sama Amir, kan ini ketua rombongannya julukannya Amir. Namanya Amir ya. Mir, Oke. kok badan saya menggigil Mir ya katanya. Oke. Saya pas kepala saya sakit parah Mir. Dia bilang, dia nggak bilang tanya apa, panggil saya Ustaz. Itu berarti Allah lagi sedang menggugurkan dosa-dosa Oh, Ustaz. Masya Allah. Dia bilang begitu. Nah, saya sudah kembali lagi ke tambahan. Alhamdulillah. Saya selain 3 tadi. Nah, itu padahal saya keluar itikaf 3 itu nggak jauh dari rumah saya. Oh, Padahal gitu cuma ya? jarak 300 meter. 300 meter. Iya, itu. Waduh, Masya Allah. Saya ajak juga dengan salah satu saudara saya itu. Untuk perjuangan jiwa yang Perjuangan itu. benar-benar Nah, fokus itu ya. Yang ajibnya Ustaz, Coba gimana tuh? yang ajib ini pengalaman ya. Ketika saya ini sering meninggalkan ketika saya punya anak baru 1 itu ya, sering tinggalkan anak istri 1 bulan, seminggu. Ini tidak ada masalah. Gitu ya. Istri gitu kan biasa-biasa saja gitu kan, tidak ada soal. Tetapi ketika saya ingin melangkahkan kaki berjuang untuk agama Allah selama 3 hari, ini subhanallah nih, saya rasakan getaran magnet ini. Saya dihantarkan sama istri saya di depan rumah itu bersama anak saya yang kedua waktu itu, namanya Ubaidillah. Itu kan itu umur 3 tahun lebih, sudah paling udah bicara. Sampai dia, abang mau kemana katanya kan, berteriak anak, abang mau kemana katanya kan. Naluri seorang orang tua, maka gitu kan terperanjat kan. Langkah saya pun terhenti. Allahu Akbar. Saya banyak sholawat, saya banyak berdoa gitu kan. Kalau ini jalanmu ya Allah, tunjukkan, berikan buat aku kekuatan untuk melangkahkan. Saya sambil berdoa, la haula wala quwwata illa billah. Inilah saya dihantarkan dengan tangisan seorang istri dan anak saya dalam keangkuhan. Ini ajibnya. Masya Allah, ajib banget Selama itu ya. 3 hari diiringi dengan tangisan air mata. Allah itu ridho ya kayak gitu ya. Allahu Akbar. Coba gini Tat. Iya. Yang pengen kami tahu nih Tat, ketika Ustaz menyatakan tadi berjuang di jalan agama Allah dalam konteksnya itikaf. Iya. Apa sih yang dilakukan selama 3 hari itu kok bisa Ustaz mengatakan itu berjuang di jalan agama Allah? Nah, menurut apa yang Ustaz dapat itu apa di situ? Yang dilakukan apa? Apa bunuh orang kayak apa? Saya tahu dong. Ya nggak? Oke. Jadi gini, Ustaz ya. Jadi masya Allah, alhamdulillah ya. Itulah saya gitu kan. Ketika saya 3 hari di Gempleng itu kan. Jadi ilmu-ilmu yang dulu saya pernah belajar oleh kakek saya, bapak saya, guru saya gitu kan. Ini terkuak kembali. Oh, terkuak ya. Oh, mampu diamalkan ketika itu. Subhanallah, Masya Allah. Yang hari-hari mungkin saya sudah lupa bagaimana doa masuk WC gitu kan. Iya. Allahumma inni a'udzubika khubuzi wa khaba'is. Terus kemudian Doa mau makan, Iya. doa mau tidur. Padahal ini kan hari-hari dulu kita amalan kecil kita kan. Iya. Waktu di sanawiyah kita belajar kan. Tapi waktu itu saya belum mampu. Tapi ketika saya mengenal dakwah 3 hari ini subhanallah. Saya bisa amalkan. Amal-amal. Oh, berarti saya nangkap deh. Itu. Berarti di sini lebih kepada jihadun nafsi ya, Betul, nafsi ya. nafsi. Oh, jadi memerangi hawa nafsu. Iya. Jihad fisabilillah tadi bukan hanya berperang melawan Bukan. musuh ya. Bukan kita hanya melawan kita orang-orang kafir Quraisy segala macam, tapi lebih kepada melawan hawa nafsu kita. Ya. Jangan ditutupi dengan amal-amal soleh tadi itu ya. Amalan-amalan ya, soleh. amal soleh. Jadi itu Ustaz. Oke, Setelah itu kita belajar ini doa-doa masnunah, belajar istiqomah artinya. istiqomah, terus ada satu halaqah nanti. Halaqah itu apa tuh, Tat? Halaqah itu ya halaqah itu apa ya?
satu perkumpulan ya, perkumpulan gitu kan, membahas perwakilan. Oh gitu ya. Satu, nah halaqah Al-Quran istilahnya. Nah, perkumpulan bagaimana membahas oh gitu. cara membaca Al-Quran yang benar dan tartil. Nah, ini diajarkan oleh teman-teman jamaah ini kan itu. Nah, mungkin karena teman-teman jamaah ini saya di mana pengajar ya, mungkin saya ngajar ini kan ya, sama-sama. Si jamaah tuh. Si jamaah itu, ya sama-sama gitu kan. Oke. Itu. Nah, jadi ya itulah saja, subhanallah, banyak sekali gitu kan kesan-kesan yang didapat ya selama perjalanan spiritual. Itu spiritual itu termasuk betul, perjalanan ubudiyah kita kepada Allah, perjalanan kita namanya mengamalkan sunnah-sunnah Allah, perjalanan kita dapat hidayah, perjalanan kita bersyukur kepada Allah. Sekarang pesannya untuk para pemirsa apa nih pesannya nih, sehingga kita sudah berkesan tuh ya kan, begitu dekatnya sama Allah, begitu nikmatnya mengamalkan amalan-amalan sunnah, sehingga apa nih pesannya nih untuk para saudara-saudara kita, sahabat bila pemirsa, saudara yang dapat Allah Subhanahu wa taala, pesan saya hamba yang tauhid ini kan bagaimana walaupun diri kita ini niatkan diri kita mencari ilmu, kalaulah diri kita tidak mampu mencari ilmu, setidaknya kita mencintai orang-orang yang mencari ilmu. Nah, terus bagaimana kalau kita tidak mampu mencari ilmu, setidaknya kita mencintai orang-orang yang mencari orang yang berilmu. Jangan menghardiknya. Karena bagaimanapun, ketika kita banyak mengenal saudara kita orang-orang soleh, orang-orang yang mencari ilmu dari pondok pesantren, dari manakah, dari guru-guru, maka itu akan menjadikan penolong kita kelak nanti di akhirat. Masya Allah. Maka ini Ustaz, banyak orang saya nikah ya, walaupun wajah saya ini seperti serigala gitu kan, tapi hati saya selembut sutra. Selembut sutra. Masa, terima kasih Ustaz. Malam hari ini sudah bincang-bincang dengan narasumber kita, Syekh Junaidi, tapi beliau nggak mau dipanggil saya, maunya panggil Kakang supaya lebih akrab gitu. Oke. Kesan beliau selama perjalanan spiritual, perjalanan dakwah itu sudah kita tangkap semua, dan pesan beliau tadi itu janganlah kita menghardik atau menjadi orang yang berilmu, karena kita kan pernah mendengar mungkin dari guru kita kunna aliman gitu ya, jadilah kamu orang yang berilmu, au muta'aliman, jadi atau kalau setelah kita orang berilmu ajarkan, kalau nggak bisa mengajarkan au muhibban, au mustami'an dulu ya, au mustami'an, dengarkan orang belajar, kalau nggak bisa mengajar au muhibban, setidaknya cinta dengan orang yang sedang belajar atau menuntut ilmu, tapi jangan jadi yang kelima ya, au kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan, dan jangan jadi yang kelima. Kan gitu ya Ustaz ya, kan gitu. Waduh bahaya kita. Ustaz, ini foto kelima. Jadi pesan saya sama Ustaz, apa tuh? Jangan lupa 4 bulan. Masya Allah, tawar 4 bulan pemirsa. Oke, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan luaskan rezekinya, mudah-mudahan kami semua mendapat pelajaran yang sangat bermanfaat untuk bekal di kampung akhirat. Iya, sekali lagi Ustaz, saya mau bicara sama pemirsa. Silakan. Kita akan disebarkan oleh khalayak umat ya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah gitu kan, tidak menyinggung satu etis tertentu gitu kan, satu sosial. Inilah perjalanan saya gitu kan, perjalanan saya. Biar manakala ada kata-kata tutur kata saya tidak teratur dan salah dan hilaf, itu adalah kebodohan dari saya, dan benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Kang Junaidi. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi bekal kita di kampung akhirat. Kunci maju cuma satu, jangan mundur. 4 bulan.